A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang penggolongan obat berdasarkan kelas terapi. Selamat menonton. Pengertian aktivitas terapi. Aktivitas terapi adalah merupakan serangkaian gerak fisik yang dilakukan di dalam usaha, yaitu penyembuhan atau meningkatkan kualitas hidup penderita dan mengelola penyakitnya dan menunda dan meniadakan komplikasi yang akan ditimbulkannya. Adapun penggolongan obat berdasarkan kelas terapi. Yang pertama adalah kemoterapi. Ilmu kemoterapi adalah ilmu yang mempelajari pengobatan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, termasuk pengobatan neoplasma. Kombinasi radioterapi dan kemoterapi mempunyai pertimbangan terhadap terapi lokal dan sistemik kombinasi. Kemoterapi diberikan sebelum radiasi untuk mengecilkan tumor primer masif. Teknik ini biasanya bermanfaat untuk kanker kepala dan leher, dalam karsinoma payudara dan dalam sarkoma. Pengecilan tumor lebih mudah dilaksanakan oleh terapi lokal, yaitu pembedahan atau radiasi. Obat kemoterapi telah digunakan bersamaan dengan radioterapi sebagai agen radiosensitisasi dengan harapan untuk mendapatkan efek sinergistik atas tumor. Terapi obat dapat bermanfaat untuk terapi kanker. Yang kedua, adapun obat syaraf. Syaraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Syaraf perifer terdiri atas syaraf otak dan tulang belakang. Syaraf otonom, obat yang bekerja terhadap susunan syaraf pusat berdasarkan efek farmakodinamiknya dibagi dua golongan, yaitu menstimulasi secara langsung maupun tidak langsung, merangsang aktivitas otak dan sumsum tulang belakang beserta syarafnya, menghambat secara langsung maupun tidak langsung pada aktivitas otak, sumsum tulang belakang dan syaraf-syarafnya. Obat gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan adalah masalah yang terjadi pada salah satu organ pencernaan atau lebih dari satu organ pencernaan secara bersamaan. Beberapa obat yang dapat digunakan untuk menangani gangguan pencernaan. Obat MAH misalnya antasida, parasetamol, probiotik, obat pencahar, antibiotik, obat imunosupresif, obat nifedipin, dan suntik botok. Obat gangguan jantung yaitu antiangina atau sering disebut angina pectoris adalah adanya episode singkat iskemia miokardium yang terjadi karena ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Yang kedua, obat antiaritmia adalah gangguan detak jantung atau irama jantung. Obat glikosida adalah gangguan pada jantung berupa kegagalan dalam memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah antara darah yang dibutuhkan dengan suplai darah yang ada. Yang keempat, obat antihipertensi adalah adanya peningkatan tekanan darah di arteri secara normal. A few moments later. Obat gangguan pernafasan. Terdapat beberapa jenis gangguan pada sistem pernafasan, khususnya paru-paru. Penyakit ini biasanya bermanifestasi dalam bentuk batuk, nyeri dada, dan hemoptisis. Obat gangguan pernafasan misalnya obat antitusif. Obat ini berfungsi sebagai penekan batuk yang secara spesifik. Obat bronkodilator adalah untuk mencegah adanya kontraksi otot polos bronkial. Obat kulit. Penyebab dan gejala penyakit kulit bervariasi. Ada penyakit kulit yang terasa gatal atau nyeri, ada juga yang tidak enak dipandang. Berikut beberapa jenis pengobatan yang sering digunakan untuk mengobati penyakit kulit. Misalnya, kortikosteroid adalah obat yang digunakan untuk mengurangi respon daya tahan tubuh yang selalu aktif. Antihistamin adalah obat yang digunakan untuk meredakan reaksi alergi dan gatal-gatal pada kulit. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit kulit akibat infeksi bakteri. Obat antivirus adalah obat yang digunakan untuk mengurangi gejala dan membasmi virus penyebab penyakit kulit. Dan obat anti jamu.
Beberapa macam program terapi yaitu fisioterapi, okupasi terapi, terapi bermain, dan terapi musik. Yang pertama, fisioterapi suatu penyembuhan atau pengobatan bagi menggunakan tenaga daya dan khasiat alam. Tujuannya terutama untuk menjaga gerak sendi, mencegah terjadinya pemendekan otot, melatih kembali perasaan dan gerakan-gerakan otot, mencegah adanya atrofi otot, serta melatih gerakan fungsional. Dan yang kedua adalah okupasi terapi. Terapi ini adalah latihan pada anak dan dewasa dengan menggunakan aktivitas untuk meningkatkan kemandirian dalam kegiatan sehari-hari sehingga dapat berpartisipasi di masyarakat. Yang ketiga, ada terapi bermain, merupakan suatu terapi yang memungkinkan anak bermain dengan sesuka hatinya. Tetapi bermain dilakukan di ruang khusus untuk bermain di mana anak bebas memilih permainan yang ia sukai, memilih permainan yang membuatnya nyaman dan bebas dalam beraktivitas. Yang keempat, ada terapi musik, adalah suatu terapi seni kreatif dengan penelitian pendukung yang paling kuat. Terapi musik dapat digunakan pada berbagai kondisi fisik, psikologis, dan sosial pada pasien dari segala usia. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.